anak-anak minta maaf ralat dengan judul Kepemimpinan Generasi Muda. Baik, dari tadi saya sedikit ada dengar bocoran bahwa Pak Pendeta ada sampaikan bahwa pertanyaan dari tadi itu akan kita dapat di sesi ini. Mari kita tepuk tangan. Berarti dari tadi saya sampaikan bahwa kita semua tidak kosong tuh benar-benar. Nanti kita pulang dengan isi. Atau ada yang mau pulang? Pulang nanti tidak bawa berkat nanti. Pulang kosong. Baik, puji Tuhan, langsung saya kasih kesempatan ke Bapak Pendeta. Waktu dan tempat dipersilakan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau belajar dari firman Tuhan untuk kami menjadi kehidupan pemimpin di masa yang akan datang. Tuhan menyertai, Tuhan mengurapi semua kami. Dalam nama Yesus, amin. Oke, shalom. Ya, tadi saya sudah memperkenalkan diri. Masih ingat siapa? Masih ingat siapa saya? Wah, lihat. Ada contekan. Oke, baik. Ya, berapa istri saya? Oh, satu cukup. Ya, jangan tambah lagi, tidak boleh. Anak? Oh, ada yang 3, ada yang 2. Oke, saya undang istri saya sama anak-anak saya. Mana yang besar ya? Oke, oh ada, mari. Ini istri dan anak-anak saya. Karena saya tuan rumah, jadi saya langsung bawa paket lengkap. Ya, ini istri saya, Regina Ferderica Swai. Ya, guru di SMA YPK. Ini anak saya yang besar, namanya Melody Miracle Sebedia Swai. Ini namanya siapa? Adriel Demerlen Salomina Swai. Ya, jadi ini Tuhan anugerahkan 2 anak dan istri yang tercantik dan terbaik di dunia. Oke, baik. Ya, makasih. Ya, oke, baik. Saya dikasih materi pilihan sebenarnya. Seharusnya ini, tapi saya pilih yang ini. Kepemimpinan generasi muda. Tapi saya mau belajar, kita belajar dari Raja Yosia. Siapa yang pernah membaca tentang Raja Yosia? Angkat tangan. Oh, 1, 2. Raja Yosia. Nah, siapa di sini yang sudah pernah membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? 1, 2. Harusnya kalau sudah membaca Kejadian sampai Wahyu, sudah membaca tentang Raja Yosia. Iya kan? Nah, tadi saya bilang begini, saya sempat bilang, ini materi tadi untuk orang tua, sekarang materi untuk anak-anak. Ya, tadi materi bagaimana orang tua menjadi teladan untuk anak, betul ya Pak Pendeta? Bagaimana orang tua menjadi teladan untuk anak. Tapi saya mengatakan begini, materi yang sekarang, bagaimana seorang anak bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang atau menjadi pemimpin walaupun orang tuanya tidak jadi teladan. Seringkali kan anak-anak bilang, ini gara-gara saya bapak ini. Saya bapak ini tidak jadi contoh teladan, makanya saya hidup saya juga tidak jadi berkat. Hidup saya tidak sesuai firman. Ada pepatah yang mengatakan biasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul ya? Wah, kalau bapaknya tukang maki-maki, anaknya pasti tukang maki-maki. Betul kan tidak? Tapi firman Tuhan mau katakan, firman Tuhan bilang itu tidak benar. Kenapa? Kalau pohon itu tumbuh di tanah miring, kira-kira buahnya ada di bawah pohon kan tidak? Pohon tumbuh, tanahnya miring, lalu buahnya jatuh. Kira-kira di bawah pohon atau buahnya luncur toh, jauh dari orang tuanya. Jadi Raja Yosia ini ya. Nanti baca ke 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai selesai dan 2 Raja-Raja pasal 23.
itu tentang Raja Yosia. Saya tidak ajak membaca supaya mempersingkat waktu. Ya, kita lanjut. Siapakah Raja Yosia? Raja Yosia itu adalah seorang raja yang berusia 8 tahun ketika dilantik jadi raja. Di sini siapa yang umurnya 8 tahun? Oh, sepupu anak. Coba berdiri dulu. Mari. Sepupu anak ini umur 8 tahun. Ya. Bisa bayangkan anak sekecil ini dia diangkat jadi raja. Kira-kira yang dipikirkan apa ya? El, kalau El punya uang banyak, El mau apa? Mau apa? Coklat, es krim? Bingung dia. Oke, baik. Anak, silakan duduk. Ya. Nah, ada yang lebih agak besar sedikit. Kalau kau jadi raja, kau mau bikin apa? Hah? Kalau kau jadi raja, kau mau pengen apa? Memuji Tuhan. Wah, tepuk tangan dulu. Ya. Tapi kalau jadi raja cuma memuji Tuhan, tidak jadi raja, bisakah tidak memuji Tuhan? Bisa. Iya toh? Tapi jadi raja itu dia punya kekuasaan mutlak. Kalau negara kita pakai presiden itu diatur sama namanya undang-undang. Presiden tidak bisa seenaknya sendiri. Betulkah tidak? Presiden kalau salah dia juga bisa masuk penjara. Tapi kalau raja, apa saja yang dia ucapkan itu undang-undang. Itu raja, betulkah tidak? Dia raja, jadi dia berkuasa penuh, tidak ada yang mengatur dia. Dia mau, kalau Raja Salomo tuh, dia mau istrinya 700 kah, 300 kah, sampai 1000 itu, siapa yang mau atur? Karena dia raja. Dia tidak suka sama negara tetangga, langsung dia bilang perang. Perang kah tidak? Perang. Apa yang diucapkan raja, itu undang-undang. Bayangkan, anak umur 8 tahun, dia jadi raja. Kalau dia bilang, saya mau coklat 1 rumah. Pokoknya rumah itu dibangun dari coklat semua. Saya mau kasih tahu, prajurit semua akan usaha supaya rumah dari coklat itu jadi. Namanya juga raja. Nah, Raja Yosia diangkat jadi raja di usia 8 tahun. Nah, terus berikutnya lagi. Nah, latar belakang ini yang menarik. Jawaban dari Pak Pendeta tadi punya pertanyaan yang untuk Pak Pendeta, ini jawabannya ini. Latar belakang keluarga. Raja itu, Raja Yosia umur 8 tahun, dia bisa jadi raja karena dia punya bapak raja. Tidak pakai pemilihan. Tidak ada main curang-curang ya. Pokoknya anak raja ya pasti akan jadi raja. Bapaknya raja, depo kakek, depo tete juga raja. Ya. Latar belakang keluarga. Kakeknya atau tetenya Raja Yosia namanya Raja Manase. Ini raja kerajaan ya Yehuda. Kerajaan Yehuda. Merupakan seorang raja yang sangat jahat. Depo tete itu jahat sekali. Ya. Dia menyembah berhala, dia bikin kerajaan Yehuda itu juga akhirnya jadi penyembah berhala. Karena raja punya kata-kata itu undang. Karena rajanya jahat, jadi dia pengaruhi semua negara juga jadi jahat. Nah, karena tetenya jahat, lalu nurun ke anaknya, namanya Raja Amon. Ya. Menyembah berhala, demikian juga bapaknya Raja Amon. Jadi tetenya itu punya nama Raja Amon. Amon ini bapaknya Raja Yosia. Karena dia lihat orang tuanya jahat, jadi Raja Amon jadi jahat juga. Jadi jahat. Wah, itu tadi buah jatuh tidak jauh dari pohon. Tapi beda dengan Raja Yosia. Ya. Bapaknya, tetenya jadi raja yang tidak baik. Akhirnya keluarga, lingkungan juga jadi tidak baik. Karena
warisan dari orang tua. Jadi di kerajaan itu menyembah berhala. Tapi Raja Yosia tidak demikian. 8 tahun, umur 8 tahun, dia melakukan apa yang benar di sesuai firman Tuhan. Nah, ini masa pemerintahan Raja Yosia ya 31 tahun. Jadi umur 8 tahun tambah 31. Jadi sekitar umur 39 dia sudah tidak jadi raja, ya. Raja Yosia seorang raja yang takut Tuhan. Nah, Raja Yosia seorang raja yang takut Tuhan dengan segenap hati serta taat pada Taurat Tuhan, firman Tuhan. 2 Raja-Raja 23 ayat 25. Jadi Raja Yosia walaupun anak kecil, dia bapak jahat, di lingkungan kerajaannya menyembah berhala, tapi dia tidak ikutan. Jadi sebenarnya kembali lagi keputusan kita. Orang tua saya tidak pernah pergi ke gereja Pak Pendeta. Ya jangan ikutan sama orang tua, itu keputusan kita. Kita yang harus pergi ke gereja. Orang tua saya tidak pernah berdoa. Ya kita yang harus mendoakan orang tua kita. Raja Yosia walaupun dia bapak jahat, dia tidak terpengaruh. Ya. Ayo, ada yang bawa Alkitab? Ayo coba buka 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. 2. Ayo yang bawa Alkitab coba. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2. Ada yang sudah dapat yang bawa Alkitab? Ya, baca yang kuat. Berdiri lalu baca yang kuat. Siapa? 2 Raja-Raja. Ya, silakan. Ya, ia hidup takut akan Tuhan. Dia tidak seperti Raja Amon, Raja Manase, tapi dia seperti Raja Daud. Betul ya? Seperti Raja Daud. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi jangan ada anak-anak yang bilang, siapa bapak ini bapak pendeta tidak takut Tuhan. Oh, terus kita jadi ikut-ikutan tidak takut Tuhan. Siapa bapak merokok Pak Pendeta, jadi saya juga merokok. Siapa bapak minum mabuk, jadi saya juga minum mabuk. Saya mau katakan begini, kalau kita hidup dalam dosa itu adalah pilihan kita, bukan karena orang tua kita. Ya, jadi nanti jadi baik atau tidak masa depan kita, itu sebenarnya kita yang memutuskan. Hari ini sudah baik, tapi masa yang akan datang harus lebih baik. Pemimpin sekarang baik atau tidak? Oh, tidak ada yang jawab. Pemimpin sekarang baik atau tidak di Jayawijaya? Baik. Nanti kamu semua yang jadi pemimpin di masa yang akan datang lebih baik. Amin. Coba bilang kanan kirimu, kau pemimpin masa depan. Ya. Saya mau bilang, kau pemimpin masa depan. Pak Bupati yang sekarang dia bupati yang takut Tuhan. Dia orang yang hebat, yang baik. Tapi ketika kau jadi bupati, Jayawijaya lebih baik lagi. Amin. Ya, anggota DPR sekarang mungkin sudah bagus. Tapi ketika kau semua mau jadi anggota DPR di masa yang akan datang, akan jadi lebih bagus lagi. Amin. Ya, kita hamba-hamba Tuhan tadi yang berdiri, pimpinan gereja di PGGJ Persekutuan, bagus, ya bagus. Tapi ketika engkau semua dipanggil jadi hamba Tuhan, jadi pimpinan gereja, akan jauh lebih bagus lagi. Amin. Ya. Jadi jangan terpengaruh dengan orang tua yang tidak takut Tuhan. Engkau putuskan sendiri. Karena apa? Terbukti Raja Yosia, dia tidak terpengaruh dengan karakter orang tuanya yang jahat. Kalau bapaknya itu menyembah berhala, artinya seluruh istananya juga menyembah berhala. Contohnya siapa? Contohnya Raja siapa ini? Darius. Raja Darius
Daniel, dia ditipu, bilang, Tuanku Raja, pokoknya jangan ada orang-orang di kerajaan ini yang minta sesuatu sama Allahnya. Semua harus minta sama Raja Darius. Raja Darius sebenarnya orang baik, tapi orang-orang di sekitarnya pengaruhi jadi tidak baik. Akhirnya dia buat peraturan itu, dia meteraikan. Akhirnya peraturan berlaku. Daniel, dia orang yang takut Tuhan. Dia tidak peduli peraturannya mau larang dia berdoa kah, dia tetap berdoa. 1 hari 3 kali. 1 hari 3 kali. Bisa bayangkan, gara-gara Daniel yang berdoa 1 hari 3 kali, dia dihukum. Dihukum apa? Masuk ke gua singa. Daniel mau dikasih makan ke singa-singa yang lapar yang sudah tidak makan beberapa hari. Bisa bayangkan. Tapi Tuhan tolong Daniel. Ya. Tuhan tolong Daniel. Akhirnya apa? Daniel tidak dimakan singa. Yang singanya pada lapar-lapar, dia tidak lihat Daniel. Kenapa? Biasa kalau singa lagi lapar, walaupun singa ini dia lihat itu binatang itu kayak daging yang lagi lompat-lompat. Karena lapar toh. Ya. Tapi waktu Daniel dimasukkan ke gua singa, singa tidak makan Daniel. Kenapa? Karena Daniel hidup di dalam roh. Jadi singanya nggak lihat dia itu daging. Dia lihat ini roh Allah ada dalam hidupnya. Jadi singanya jadi tidak mau makan. Dia lapar. Buktinya apa? Ketika Raja Darius berapa hari, 3 hari kah? Raja Darius, Daniel kau masih hidup kah? Daniel bilang, umur panjang untuk Raja Darius. Saya masih hidup karena Tuhan. Weh, guanya dibuka, orang-orang yang jebak Daniel itu belum dimasukkan sudah ditangkap. Karena singanya sedang lapar. 120 orang dengan keluarganya semua masuk ke gua singa. Gantikan Daniel. Wah, singa yang pertama lapar jadi kenyang sekali. Ya toh, dengan orang-orang yang menghasut Raja Darius. Nah, ini contoh saja. Jadi, ini Raja Yosia itu bukti tidak terpengaruh oleh lingkungan. Lingkunganmu tidak baik, tidak apa-apa, tapi kau jangan terpengaruh. Ya. Kapal, tahu kapal? Siapa pernah lihat kapal? Nah, kapal itu di lautan, airnya banyak, betul enggak? Tapi kapalnya tenggelam kah tidak? Tidak. Walaupun kapal ada di tengah lingkungan air yang banyak, kapalnya tidak tenggelam. Yang penting jangan airnya kau kasih masuk dalam kapal. Kalau airnya kau kasih masuk dalam kapal, kapal tenggelam kah tidak? Tenggelam. Kalau kapal susah, perahu sudah. Biasa di Kali Balim saya lihat ada perahu. Saya pernah sekali waktu nyebrang Kali Balim. Aduh, di kayu sambil berlutut, baru kayu, saya duduk di depan. Tidak pakai mesin tapi saya yang nafas kayak kompor gas. Karena apa? Saya tidak tahu berenang. Baru kalau perahu tak balik, aduh, Kali Balim yang dingin begini nih. Saya bilang, ada yang bilang sama saya begini, Pak Pendeta Timo itu dua gaya berenangnya. Tahu gaya apa? Gaya batu dengan gaya dada. Masuk di air, langsung tenggelam. Tidak muncul-muncul lagi. Sama gaya dada. Tahu gaya dada? Berenang kan ada gaya dada toh? Ya, saya tahu gaya dada. Masuk di air lang dada. Karena tidak tahu berenang. Nah, kembali lagi. Jadi kapal yang ada di atas air atau perahu yang ada di atas air tidak akan pernah tenggelam selama airnya tidak masuk ke dalam perahu atau kapal. Sama seperti hidup kita. Lingkungan sekitar kita tukang minum mabuk. Lingkungan sekitar kita mungkin tukang judi. Selama kita tidak terpengaruh roh judi, roh mabuk itu masuk dalam hidup kita, maka kita tidak akan hidup di dalam dosa. Amin. Itu. Ya. Next. Nah, ini keistimewaannya Raja Yosia. Sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa Pak Sekretaris? Oh ya. Saya mau kasih tahu begini.
Kita ini pendeta itu punya kekurangan yang rata-rata sama kekurangannya. Bisa memulai, sulit mengakhiri. Kalau sudah pegang mic, bicara panjang lebar, untuk titik terakhir itu susah. Itu biasanya pendeta punya kekurangan. Makanya saya harus diingatkan terus. Ya, keistimewaan Raja Yosia. Raja Yosia itu punya hati yang responsif dan rendah hati di usia muda. Apa responsif? Cepat merespon. Jadi ketika kita lihat, oh mungkin ada orang tua kita yang tidak bertobat, respon hatinya apa? Aduh Tuhan, tolong kajama saya orang tua. Jangan maki-maki orang tua. Jangan malah bentak-bentak orang tua. Kok ini sutua baru masih minum mabuk saja? Jangan. Doakan dia. Ya, didoakan. Responsif yang rendah hati. Raja Yosia tidak ini, dia responsif. Nanti kita akan coba lihat apa responnya. Ketika dia menemukan kitab Taurat, ya, dan kitab itu menegur bangsa Israel, dia langsung robek dia punya jubah raja itu. Dia langsung menangis di kaki Tuhan. Raja Yosia, padahal umurnya masih muda. Bayangkan anak kecil jadi raja. Dia bisa bertanggung jawab untuk satu kerajaan. Aduh, saya ingat kalau saya masih umur 8 tahun itu, baru saya jadi raja. Oh, saya punya rumah pasti besar, isinya mainan semua. Kenapa? Karena anak kecil semua pasti mau mainan. Iya toh? Aduh, zaman saya masih kecil tuh, karena pengen apa ini? Pengen mainan mobil-mobilan. Mobil-mobilan bukan seperti sekarang pakai remote, tidak ada. Mobil-mobil yang masih ditarik pakai tali itu. Lalu saya tidak punya uang untuk beli, orang tua tidak punya uang untuk beli. Apa yang saya lakukan? Saya potong batang pisang. Saya potong batang pisang baru saya bentuk kayak mobil-mobilan. Lalu saya bikin apa ini? Ada batang pisang itu saya bentuk kayak roda begitu. Lalu itu yang saya tarik main lari sana sini dengan teman-teman. Lalu apa? Mainan senjata tembak-tembakan. Dulu mau beli mainan yang tembak-tembak, aduh tidak ada uang. Apa saya lakukan? Batangnya daun pisang itu, saya potong baru saya bentuk lagi seperti senjata-senjataan, tembak-tembakan dengan teman-teman. Ya, itu masa kecil saya, gitu. Sekarang sedikit-sedikit lu lihat di toko banyak, kumpul uang, beli, ya. Raja Yosia, bayangkan umur 16 tahun Raja Yosia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi dari kecil dia sudah takut Tuhan, umur 16 dia lebih sungguh-sungguh lagi. Artinya apa? 8 tahun dia setelah memerintah jadi raja, dia lebih sungguh-sungguh lagi. Waktu masih kecil dia hanya dengar mungkin, oh ya firman Tuhan seperti ini, dia ikut. Tapi waktu umur 16 dia punya keputusan sendiri. Bagaimana hidup takut akan Tuhan. Ya, umur 20, ya perhatikan. Umur 20, ya, Raja Yosia membersihkan Yerusalem dan Yehuda dari apa? Semua berhala. Jadi umur 20, umur 16 dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Umur 20, Raja Yosia bikin perintah. Semua tempat-tempat penyembahan berhala harus dibongkar. Pelayan-pelayan yang jadi imam-imam penyembahan berhala, semua dipecat, dihukum semua. Bayangkan umur 20. Ya. Bagaimana dengan kita? Ini gambaran apa? Berhala-berhala dalam hidup kita. Apa? Aibon yang jadi berhala. Lalu minuman, rokok yang jadi berhala. Aduh, saya lebih baik tidak makan daripada saya tidak merokok. Minum boleh supaya jadi air kata-kata kalau bicara lancar. Berhala itu semua. Raja Yosia buat keputusan membersihkan semua. Harusnya kita juga harus bersihkan hidup kita dari berhala-berhala itu. Amin. Untuk apa? Untuk jadi pemimpin masa depan yang lebih baik. Jadi pemimpin masa depan yang lebih baik. Ini keistimewaan Raja Yosia. Keistimewaan Raja Yosia yang lain, mengembalikan firman Tuhan sebagai standar tertinggi. Raja Yosia di umur yang masih muda jadi raja,
Yang tidak dilakukan sama bapaknya Raja Amon, yang tidak dilakukan oleh Raja Manasye, tetenya, Raja Yosia lakukan apa? Dia menetapkan, dia mendeklarasikan semua orang Yehuda, bangsa Israel di Yerusalem dan Yehuda harus hidup sesuai firman Allah. Firman Allah jadi standar. Yang tidak hidup dalam firman Allah akan dapat hukuman. Dia deklarasikan itu. Umur 26 tahun Raja Yosia memperbaiki bait Allah. Bait Allah ini sudah lama. Bangunan yang didirikan oleh Raja Salomo sudah mulai rusak-rusak. Dia mulai perbaiki. Ya, dengan rendah hati menerima teguran firman. 2 Raja-Raja 22 ayat 11. Ketika dia ditegur oleh firman Allah, dia apa? Dia robek bajunya. Dia langsung berlutut menangis. Coba kita ditegur sama firman Allah, pendeta lagi nyampaikan firman Allah. Kamu semua yang suka maki-maki bertobat. Nah, Pak Pendeta ini dia marah-marah saya terus, saya malas pergi gereja ini. Wah, Raja Yosia tidak begitu. Ketika Raja Yosia ditegur firman Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia takut akan Tuhan, dia menangis. Dia mau merendahkan diri. Ini pemimpin-pemimpin yang hebat. Amin. Ya, pemimpin yang hebat. Padahal masih kecil. 8 tahun jadi raja. Ya, 8 tahun jadi raja. Aduh. Saya mau katakan tadi, kita semua ini pemimpin masa depan. Amin. Yang gantikan kita hamba-hamba Tuhan yang sudah tua ini nanti ya anak-anak muda. Amin. Yang menggantikan Bapak Bupati yang sudah nanti ini masa periode ini sampai 2029. Mungkin kalau Tuhan izinkan tambah lagi 5 tahun. Tapi setelah itu dia mungkin sudah usia tua, pensiun. Iya toh? Siapa yang ganti? Anak-anak muda. Anggota-anggota DPR sekarang rata-rata orang tua. Mungkin ada beberapa yang masih muda. Tapi yang gantikan orang tua siapa? Ya kita anak-anakmu muda. Ya. Tapi harus jadi pemimpin yang takut Tuhan. Supaya apa? Hari esok lebih baik. Ya, hari ini sudah baik, hari esok lebih baik. Ya. Next, ya. Ini keistimewaan Raja Yosia, ya. Dia mereformasi secara nasional dan radikal yang nyata. Raja Yosia membacakan kitab, bahkan dia membacakan kitab supaya orang Israel itu dengar gitu ya. Lalu dia membuat perjanjian di hadapan Tuhan, hidup taat pada perintah-perintah Tuhan. Dia memperbaharui perjanjian. Saya bilang ini orang Israel yang selama ini menyembah berhala di zaman bapaknya, zaman tetenya. Dia ajak berjanji lagi sama Tuhan untuk tidak mau menyembah berhala. Tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Lalu berikutnya lagi apa? Raja Yosia mengembalikan ibadah yang benar, yang sejati. Awalnya ibadahnya dipenuhi dengan apa? Berhala, penyembahan berhala. Tapi apa yang terjadi? Dia kembalikan harus ibadah yang benar. Menyembah dengan benar. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Kalau bicara menyembah itu begini, ya saya tidak bicara mengajarkan penyembah tapi sedikit saja. Kalau mau bicara menyembah itu ada 2 hal yang harus benar. Yang pertama yang disembah harus benar, betul enggak? Di dunia ini ada berapa banyak agama? 6 di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama. Di dunia itu ada banyak agama. Bahkan nanti klik di Google. Ada agama yang namanya agama Google. Yang jadi Tuhan adalah Google. Betulan ini. Nanti klik agama Google. Nanti muncul itu. Banyak yang nyembah Google. Ya. Agama banyak. Tapi pertanyaannya, saya mau bilang agama Google. Yang disembah Google. Yang disembah benarkah tidak? Benarkah tidak? Tidak benar, itu bukan Tuhan, itu bukan Allah, ya toh? Jadi kalau kita mau menyembah harus menyembah Allah yang benar. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap kita penyembah juga harus benar. Saya sudah menyembah Tuhan Yesus Kristus, tapi hidup kita tidak benar. Hidupnya minum mabuk, hidupnya maki-maki, hidupnya mencuri. Lah menyembah Allah benar, tapi hidupnya tidak benar. Jadi yang harus benar apa? 2 hal. Allahnya yang disembah benar,
yang menyembah juga harus hidup benar. Ya, balik lagi, next. Ya, keteladanan yang ditinggalkan Raja Yosia. Teladan kepemimpinan berbasis firman Tuhan. Latar belakang keluarga dan lingkungan yang buruk tidak mempengaruhi kehidupan rohani Raja Yosia. Kembali lagi tadi seperti materinya Pak Pendeta. Jadi kalau orang tua harusnya menjadi teladan, betul? Tadi firman Tuhannya, materinya kan orang tua harusnya jadi teladan. Tapi bagaimana kalau orang tua tidak jadi teladan? Kan begitu toh? Raja Yosia orang tuanya tidak jadi teladan. Tetenya juga tidak jadi teladan. Tapi nyatanya hidupnya hidup benar. Takut akan Tuhan. Ya. Ketika orang tua kita tidak jadi teladan, maka kitalah yang harus berdoa. Ada ayat firman Tuhan dalam suratan Timotius. Jangan ada orang yang menganggapmu rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan dalam apa? Perkataan, perbuatan. Iya toh? Dalam kekudusan. Ini Raja Yosia contohnya. Ya, usia muda tidak menghalangi Raja Yosia untuk menjadi pemimpin yang sesuai firman Allah. Jadi jangan gara-gara orang tua yang tidak takut Tuhan baru, saya tidak jadi pemimpin gara-gara saya bapak. Oh, jangan salah. Raja Yosia bapaknya tidak benar saja dia jadi pemimpin yang baik kok. Artinya kita semua juga bisa menjadi pemimpin yang baik di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik. Amin. Ya. Ini pemimpin generasi muda harus begitu, punya pikiran begitu. Nah, sekarang kita masuk dalam materi kepemimpinan. Tadi Yosia. Kepemimpinan yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Yosia 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan 2. Jadi mari, ini prinsip yang pertama, ya. Prinsip pertama, kalau mau jadi pemimpin di masa yang akan datang, lakukan hal yang benar. Apa hal yang benar? Apa hal yang benar? Firman Tuhan, ya. Nanti kita lihat. Yang kedua, prinsip yang kedua, kepemimpinan dengan hidup sesuai firman Tuhan. Yang pertama adalah kepemimpinan yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Kedua, kepemimpinan dengan hidup sesuai firman Tuhan. Yang ketiga prinsipnya adalah kepemimpinan dengan aksi pembaharuan yang nyata, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita akan lihat satu-satu. Ya, kepemimpinan yang melakukan hal benar di mata Tuhan. Yang pertama, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saya mau katakan begini. Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita mau hidup di dalam kerajaan surga, hidup kekal selama-lamanya, lakukanlah firman Tuhan, kehendak Tuhan. Nanti kita belajar dari Yesus. Ya. Yesus sebagai manusia, saya mau bicara Yesus sebagai manusia. Selama Yesus sebagai manusia, Yesus melakukan kehendak Bapa di surga. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17 di sana dikatakan lebih kurang orang yang melakukan kehendak Bapa di surga adalah orang yang akan hidup kekal selama-lamanya. Ya. Lalu berikutnya lagi Matius pasal 3 ayat 15, Lukas pasal 22 ayat 42 ini bicara tentang Yesus. Ya, belajar dari Yesus. Matius 3 ayat 15 ini bicara tentang gini. Waktu Yohanes Pembaptis ini lagi baptis orang. Yesus datang, antri dibaptis. Nah, waktu Yesus antri dibaptis, sampai Yesus, Yohanes langsung bilang begini, Tuhan, harusnya saya yang kau baptis. Tapi kenapa kau yang antri ikut saya baptis? Iya toh? Yohanes kan cegah begitu toh? Tapi Yesus bilang apa? Biarlah semua itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa di surga. Terus berikutnya lagi. Apa? Waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. Di Taman Getsemani. Waktu Tuhan Yesus berdoa. Itu dalam Lukas pasal 22 ayat 42. Apa isi doanya Tuhan Yesus? Ya Bapa, kalaulah boleh, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Tuhan Yesus saja taat sama Bapa.
Saya cerita Tuhan Yesus sebagai manusia. Jadi kita harusnya juga taat melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21. Nah, ini kita baca. Ayo, yang bawa Alkitab, Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Nah, banyak orang Kristen saya mau bilang gini, karunia itu tidak salah. Tapi banyak orang Kristen suka kejar karunia. Doa puasa supaya dapat karunia mendoakan orang sakit sembuh. Itu hebat. Doa puasa supaya bernubuat, itu hebat. Tapi yang hebat lagi harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, ayo siapa yang sudah dapat? Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Silakan berdiri dan baca dengan suara kuat, di belakang ada. Yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, tidak semua orang yang panggil Tuhan, Tuhan, lalu Tuhan bilang, kok masuk? Enggak. Terus? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terus? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Berseru lagi Tuhan, Tuhan. Terus? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Oke, tahan dulu. Saya mau tanya, mu di situ huruf besar atau huruf kecil? Besar. Besar. Itu artinya siapa? Tuhan. Tuhan Yesus. Ya, coba ulang lagi di ayat itu. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat itu hebat kah tidak? Hebat. Dalam nama Yesus lagi bernubuatnya. Terus? Dan mengusir setan demi namamu. Mengusir setan demi namamu, mu-nya besar atau kecil? M-nya? Besar. Besar. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Terus? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Mengadakan banyak mujizat. Hebatkah tidak bisa mengadakan mujizat? Wih, doakan orang sakit tumpang tangan sembuh. Orang lumpuh langsung berjalan, tumpang tangan yang paha yang sakit, yang lumpuh langsung berdiri jalan. Hebatkah tidak? Hebat. Iya toh? Nah, banyak orang Kristen mau seperti itu, tapi lupa melakukan apa yang Tuhan mau. Terus ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Ya, enyahlah. Tahu artinya enyahlah? Hilang sudah kau dari hadapan saya. Pergi kau. Itu kata kasarannya begitu. Enyahlah. Ya. Jangan kau ada di sini lagi. Artinya Tuhan tolak. Padahal dia bernubuat. Padahal dia mengusir setan dalam nama Tuhan. Padahal dia apa? Mengadakan banyak mujizat. Bukan satu mujizat, kan banyak mujizat. Tapi kok diusir sama Tuhan? Malah Tuhan bilang pembuat kejahatan. Kenapa? Jangan sampai seperti Yunus. Yunus itu siapa? Nabi kah bukan? Yunus nabi kah bukan? Nabi. Kenapa seperti Yunus? Karena Yunus disuruh pergi ke Niniwe, dia perginya kemana? Tarsis. Kenapa? Tidak taat. Dia pergi, tapi tidak melakukan yang Tuhan mau. Kita hidup itu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi ketika jadi pemimpin, bertanya sama Tuhan. Tuhan percayakan saya jadi anggota DPR. Tuhan, apa yang engkau mau kah? Seringkali kan kita berdoa sama Tuhan apa? Maunya kita toh, Tuhan saya mau pergi ke Jakarta, Tuhan saya mau pergi ke Jayapura, Tuhan saya telah punya tiket, Tuhan siapkan, semua mau saya. Tapi pernahkah kita berdoa, Tuhan apa maumu untuk hidup saya? Betul?
Tuhan saya mau mobil, Tuhan saya mau motor, Tuhan saya mau bisa jadi pemain sepak bola, Tuhan saya mau jadi orang hebat, orang kaya, orang sukses, semua mau saya. Tapi pernahkah kita berdoa apa yang Tuhan mau? Seringkali kita lupa. Raja Yosia, dia mengutamakan apa yang Tuhan mau. Jadi pemimpin ketika dipercayakan. Saya berdoa nanti sekali waktu pokoknya pasti akan jadi pemimpin, entah di DPR, dia mau jadi ketua fraksi kah, entah di MRP, dia jadi ketua MRP kah, entah jadi bupati, entah nanti jadi wali kota. Wamena sekali waktu akan ada kota Madia. Jadi pasti ada wali kota. Entah nanti jadi gubernur. Tapi saya mau katakan, saya ingatkan dari sekarang, ketika Tuhan berikan jabatan itu, berdoalah, bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Engkau mau untuk saya perbuat. Supaya jangan sampai sekali waktu Tuhan tolak, aku tidak kenal kamu, enyah dari hadapanku pembuat kejahatan. Harus jadi pemimpin yang takut Tuhan. Ya. Oke, kita lanjut. Kepemimpinan dengan hidup sesuai firman Tuhan, ini poin yang kedua tadi. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Ketika ditemukan kitab Taurat, orang yang merenungkan Taurat, ketika ditemukan kitab Taurat, Raja Yosia langsung membacakan kitab Taurat itu. Dia langsung melakukan apa yang seperti itu. Waktu ada teguran, dia merobek bajunya. Ya. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Ini, dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 itu mengatakan lebih kurang begini. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Kenapa? Karena hidup takut akan Tuhan. Lalu dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7, orang yang hidup dalam firman Tuhan, apa saja yang dikehendaki diterimanya. Lebih kurang ayatnya mengatakan begini, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Wow. Siapa di sini kalau minta sesuatu langsung dapat? Dia maunya begitu senang. Pak Pendeta, kalau ini, ya, saya bilang begini saja. Saya ambil contoh satu anak, saya tidak ambil contoh yang lain. Melodi, kalau Bapak janji, kau minta apa saja Bapak kasih, senangkah tidak? Kau minta apa? Tahu? Mintanya itu daftar catatan permintaannya akan panjang sekali. Dia minta 1, 2, 3 sampai 100 mungkin. Tapi saya tidak pernah bilang begitu. Kalau dia minta sesuatu berdoa. Tapi ini janji Tuhan. Jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Tapi ingat jangan di bagian B-nya saja. Oh, ini jadi ayat favorit saya ini. Mintalah dan kamu akan menerimanya. Semua orang senang begitu. Tapi lupa bagian A-nya. Apa bagian A-nya? Jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu. Bapak-bapak kalau bilang, kalau bilang, iya, saya bisa minta istri 2, 3, 4, 5. Wah, firman Tuhan bilang tinggal di dalam Tuhan dan firmannya tinggal. Kalau orang tinggal di dalam firman Tuhan, firmannya ada dalam hidupnya, dia tidak akan minta yang aneh-aneh. Betulkah tidak? Dia tidak akan minta istri banyak. Betul kan? Dia tidak akan minta untuk bilang, kalau saya mencuri saya tidak ketahuan. Nah, orang yang hidup dalam firman Tuhan tidak akan minta yang seperti itu. Ya. Tapi firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Apa saja yang diperbuat akan berhasil kalau merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Nah, yang terakhir, poin yang terakhir. Kepemimpinan dengan aksi pembaharuan yang nyata. Nah, kalau sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, hidup di dalam firman Tuhan, itu jangan jadi iman yang mati. Apa maksudnya iman yang mati? Iman tanpa perbuatan. Ngomong saja banyak. Pejabat kita kan banyak kan dulu-dulu begitu kan?
Weh, janji kalau saya jadi bupati, kalau saya jadi gubernur, sekolah gratis. Di sekolah juga masih bayar. Iya toh? Itu seringkali janji. Oh, kalau nanti saya jadi pemimpin, saya akan kasih lapangan pekerjaan yang banyak. Ternyata banyak sarjana juga yang masih nganggur. Akhirnya jadi apa? Omon-omon saja. Iya kan? Tapi saya mau katakan, jadi anak Tuhan tidak boleh begitu. Apa yang dikatakan itu yang dipraktekan. Itu yang dilakukan. Ya. Jangan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kita berdoa menangis-menangis. Pulang ke rumah menyakiti hati Tuhan lagi. Kita senang menyanyi, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Di gereja nyanyinya sungguh-sungguh sampai air mata jatuh. Di rumah menyakiti hati Tuhan, maki-maki orang. Anak-anak melawan orang tua. Wah, di gereja Tuhan senang, dia menyanyi sampai menangis, air mata. Ya. Di rumah Tuhan jadi nangis, kenapa? Karena yang di gereja dengan di rumah berbeda. Anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Ya, Yakobus 1 ayat 22, hendaklah menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Lalu berikutnya lagi Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi iman itu harus dipraktekkan. Jadi kalau percaya Tuhan Yesus harus praktek. Oke. Berapa menit lagi, Pak Sek? 3 menit lagi. Oke, sudah sampai pada kesimpulan, Pak Sek. Simpulan, meskipun kita berasal dari atau berada dalam lingkungan yang buruk, kita tetap bisa menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan menjadi pemimpin yang baik. Ayo kita katakan sama-sama, saya akan jadi pemimpin yang takut Tuhan dan saya akan menjadi pemimpin yang baik. 1, 2, 3. Oke, terlalu panjang. 1, 1. Saya akan jadi pemimpin yang takut Tuhan. 1, 2, 3. Bilang ke kanan kirimu, kau akan jadi pemimpin yang sangat baik. Oke. Ya, berikutnya lagi. Tetap berdiri teguh pada firman Tuhan. Bertindak nyata untuk pembaharuan, artinya ada aksi yang nyata. Berikutnya lagi, usia muda dan kurang pengalaman tidak menjadi halangan untuk menjadi pemimpin yang baik. Ini yang saya mau tekankan di akhir penutup saya. Jangan pikir kau anak muda, maka kau tidak, saya tidak punya pengalaman Pak Pendeta. Oh, Yosia itu umur 8 tahun. Pengalamannya apa? Untuk jadi raja, dia punya pengalaman kan tidak 8 tahun? Tidak ada. Tapi nyatanya dia bisa jadi pemimpin yang takut Tuhan. Bisakah tidak? Jadi kurangnya pengalaman dalam hidup kita, itu tidak bisa jadi alasan bahwa kita tidak bisa jadi pemimpin. Tidak. Kita masih bisa jadi pemimpin, asal hidup dalam firman Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Selesai, Pastor. Baik, puji Tuhan, terima kasih banyak. Ada beberapa waktu ke depan, ini sedikit saja tapi izinkan saya sampaikan sedikit saja. Baik, saya orang Lembah di sini. Ya, ada Ibu Pendeta dari GKI, Ibu Pendeta Katrina Aso juga orang Lembah sini. Ada beberapa bapak juga di sini. Saya mau jujur bahwa orang Lembah di sini sudah mulai habis. Karena berhala yang dari tadi sudah disampaikan Bapak Pendeta itu ada yang masih pegang. Sapunya dulu, menurut sapu orang tua tete cerita itu depu rahang ini. Jadi malam biasa menyala, keluar kemana. Perang kemana selalu menang. Bikin wene apa saja itu berkat selalu ada terus. Tapi masa itu sebelum Injil datang, barang itu sudah terbakar. Terbakar karena apa saya tidak tahu. Tapi saya tahu itu kuasa Tuhan yang buat. Maka itu kesempatan ini saya mau ingin bertanya. Minta maaf saya duluan bertanya. Bapak, mohon untuk kita semua
berhala secara rohani di zaman ini untuk kita generasi ini itu seperti apa? Bapak mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, berhala. Ini sudah masuk di sesi tanya jawab ya. Saya lempar dulu anak-anak muda. Apa sih berhala itu? Supaya kita tahu toh berhala di zaman sekarang itu apa. Tapi kita harus tahu definisi dari berhala. Iya toh? Apa itu berhala? Sesuatu yang dilakukan terus-menerus menjadi suatu kebiasaan. Kalau misalnya itu sesuatu yang terus-menerus dilakukan menjadi sebuah kebiasaan, menghormati orang tua, itu berhala kah bukan? Baca Alkitab, dilakukan terus-menerus jadi kebiasaan, itu berhala kah bukan? Bukan. Berarti masih kurang tepat. Oke, apa definisi dari berhala dulu supaya? Menuhankan sesuatu yang tidak hidup. Menuhankan sesuatu yang tidak hidup. Boleh lah ya, agak mendekati. Tapi masih kurang pas. Tapi terima kasih, itu sudah mulai mendekati gitu ya. Ya, menuhankan itu juga boleh juga. Ya, ada lagi yang lain? Coba di belakang sana dulu. Oke, mengutamakan hal lainnya daripada mengutamakan Tuhan, begitukah? Oke, boleh. Ya, ada lagi? Ya. Sesuatu yang disembah, sesuatu yang disembah. Tuhan Yesus itu sesuatu yang disembah kan tidak? Oke. Saya ngerti maksudnya, sesuatu yang lainnya ya, yang disembah selain Tuhan Yesus, begitu kan? Gitu. Oke. Ada lagi tadi sini siapa? Ya. Hah? Itu saja. Memuja sesuatu, boleh ya? Ada lagi? Oke, saya langsung ini mempersingkat waktu. Definisi yang saya pahami berhala itu adalah segala sesuatu yang membuat kita terpisah dari Tuhan, itu berhala. Semuanya yang membuat kita terpisah dari Tuhan itu berhala. Contoh, tadi disinggung handphone. Handphone itu ya, kalau membuat kita terpisah dari Tuhan, handphone bisa jadi berhala. Tapi tidak selalu handphone itu jadi berhala. Kenapa? Ada orang bawa handphone itu, dia selalu pakai baca Alkitab, dia selalu kirim renungan firman Tuhan, dia kirimkan kesaksian. Itu tidak jadi berhala. Tapi kalau gara-gara handphone kita lupa berdoa, gara-gara handphone kita marah orang tua dan tidak mau pergi ke gereja, handphone jadi berhala. Apalagi uang, pokoknya segala sesuatu. Tapi apakah uang itu berhala? Tidak. Kita yang menjadikan itu. Ada firman Allah mengatakan, orang selalu mengatakan begini, uang itu akar kejahatan. Betulkah uang itu akar kejahatan? Tanya, tadi yang tanya kan Pak, uang itu akar kejahatan, betulkah tidak Pak? Oh tidak. Tidak usah, saya tidak tahu, tidak perlu alasannya. Kalau sudah jawab tidak, itu pasti ini. Pertanyaan, apakah uang akar kejahatan? Tidak. Apa yang jadi akar kejahatan? Cintanya. Cinta akan uang, akar kejahatan. Perasaannya. Kalau kita mengutamakan uang, demi uang kita melakukan banyak kejahatan, yang penting dapat uang itu karena perasaannya. Jadi bukan karena uangnya. Paham ya? Jadi berhala itu segala sesuatu yang membuat kita terpisah. Karena apa? Perasaan kita terikat pada sesuatu itu, tapi tidak terikat sama Tuhan. Nah, kalau mau ditanya, zaman sekarang itu berhala apa saja? Maaf kata cewek-cewek, rambutmu bisa jadi berhala. Bisa. Rambut panjang bagus, baru sekali waktu digunting,
nangis berbulan-bulan untuk rambut yang digunting. Aduh, sapu rambut bagus-bagus baru digunting. Ngambek, tidak mau pergi ke gereja. Atau mungkin hal yang lainnya. Ya. Pacar bisa jadi berhala, bisa. Anak muda kan ini, minta maaf bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini konteksnya anak muda. Pacar bisa jadi berhala kan tidak? Bisa. Zaman sekarang kan, pacarnya pengen ketemu, bilang, kau datang, tapi saya ada ibadah pemuda ini. Dia bilang, minggu depan juga masih ada ibadah pemuda, terus saya pergi ibadah pemuda. Kita mau jalan ini, masa saya jalan sendiri sementara yang lain ada pasangannya. Akhirnya pergi dengan pacarnya, tidak pergi ke gereja. Berhala kah tidak? Berhala, membuat jauh dari Tuhan. Ya kan? Pekerjaan bisa jadi berhala kah tidak? Bisa. Demi pekerjaan lupa Tuhan. Lembur ini, yang penting saya dapat bonus di akhir bulan nanti. Kerja terus, tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa. Pekerjaan bisa jadi berhala. Tapi bukan pekerjaannya berhalanya, karena hatinya yang terikat sama pekerjaan dan melupakan Tuhan. Jadi segala sesuatu. Jadi itu apa saja, bisa banyak hal di zaman sekarang bisa jadi berhala. Diri sendiri juga bisa jadi berhala kan tidak? Bisa. Apa itu, Pak? Masa diri sendiri bisa jadi berhala? Ya karena kita membuat orang lain bisa jadi jauh dari Tuhan. Iya kan? Kita sombong apa semua. Orang lain mau melayani, kok bisa melayani, saya boleh melayani. Kita jadi berhala. Iya kan? Jadi berhala definisinya adalah segala sesuatu yang membuat kita terpisah dari Tuhan adalah berhala. Oke? Begitu, Pak. Silakan untuk pertanyaan berikutnya. Baik, mari kita tepuk tangan untuk penjelasan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih waktu untuk anak-anak untuk bisa bertanya. 3 penanya lagi. 1, 2, 3. Silakan. Mari angkat tangan, perkenalkan diri lagi. Silakan. Mari. Sudah jelas kah? Bapak-bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan. Nama saya Maliton Kogoya. Saya dari Gereja Gidi. Yang saya mau tanya di sini, bagaimana harus kita yang kumpul di tempat ini, kita mengikuti seperti Yosia, dia memimpin bangsa Yehuda. Kita harus seperti itu supaya kita mengikuti jejak Yosia, dan kita yang kumpul di sini, kita bisa memimpin di negeri kita sendiri dan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Baik, mungkin seperti itu, waktu kembalikan. Terima kasih. Baik. Tidak apa-apa, mau tepuk tangan, silakan tepuk tangan. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya, bagaimana caranya kita bisa seperti Raja Yosia begitu ya, untuk memimpin daerah ini? Karena adik-adik semua adalah pemimpin di masa yang akan datang. Sederhana, komitmen mulai dari diri sendiri, tidak menyalahkan lingkungan, tapi mulai memperbaiki diri dari diri sendiri. Seringkali gini, banyak anak Tuhan itu seringkali mengharapkan orang lain berubah, tapi dirinya tidak berubah. Orang bilang, dia ini tukang minum mabuk, coba dia berubah. Mulailah dari diri sendiri berubah. Perubahan hidup kita akan mempengaruhi orang lain juga berubah. Amin. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin masa depan, mulailah memimpin diri sendiri dengan komitmen. Saya akan hidup dalam takut akan Tuhan, saya melakukan apa yang Tuhan mau, saya akan hidup sesuai firman Tuhan, dan saya akan bikin aksi apa yang sesuai firman Tuhan. Gitu, ya. Jadi komitmen dari diri sendiri. Begitu Ade. Jadi ya, kalau kita bilang, kok itu harus takut Tuhan, orang lain dituntut untuk takut Tuhan, baru kita tidak takut Tuhan. Kok itu harus lakukan firman, baru kita sendiri tidak melakukan firman. Harus dimulai dari diri sendiri, komitmen. Raja Yosia, dia tidak nyalakan dia orang tua, kenapa dia bapak itu jahat, kenapa dia tete jahat, tidak. Tapi dia tahu dia akan jadi pemimpin dan dia
harus memulai dari dirinya sendiri dan dia buktikan semua. Ya. Dan itu tidak omong, tidak omong kosong, tapi dia praktekkan apa yang dia imani. Ade, siap? Ya. Oke. Makasih. Baik, jawaban yang luar biasa. Yang kedua, anak-anak silakan yang bagian. Nanti langsung penanya 3 orang langsung, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Masih ada yang bertanya lagi? 3 orang, biar setelah itu kita istirahat. Begitukah Pak Sekretaris? Ya. Oke. Baik, terima kasih atas waktu kedua kali untuk saya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta yang sudah membawakan materi yang luar biasa. Saya punya pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama itu sudah terjawab. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Pendeta. Dan di sini saya bertanya, pastinya Yosua itu menjadi seorang pemimpin dalam usianya masa muda itu bukan kebetulan. Itu sudah rencana Tuhan. Dan apakah di dalam kehidupan kita anak-anak muda, khususnya generasi penerus, apakah di dalam kehidupan kita itu apakah ada rencana Tuhan untuk kita menjadi pemimpin atau tidak? Terima kasih. Itu saja? Itu saja. Oke. Bisa lanjut pertanyaan berikutnya. Nanti biar saya jawab satu kali untuk menyingkat waktu. Cek. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linus Kogoya. Saya dari Gereja Baptis PGBWP. Dari Baptis West Papua ya. Oke. Terima kasih untuk materi kali ini, menarik sekali. Dan yang saya mau tanyakan mungkin hampir sama, cuman apa yang jadi pemimpin di seperti cerita Yosua terus Yosia dan juga Daniel, seperti itu, apakah mereka ini apakah dari campur mungkin dari orang tuanya atau maksudnya dari orang tua pemimpin, atau mungkin dengan darah, ikuti darah begitu, ataukah dengan apa mereka bisa jadi pemimpin seketika umur 8 tahun dan lain-lain begitu. Itu jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, berarti pertanyaannya seperti apakah ada orang yang mempengaruhi untuk dia menjadi pemimpin yang baik, begitukah? Iya. Yang berpengaruh dalam hidupnya. Oke, baik. Ya. Satu lagi, baru saya jawab. Baik, terima kasih atas waktu. Yang kedua kali saya lanjut saja. Pertanyaan saya mengenai materi ini sangat memuaskan bagi saya, menjadi pemimpin generasi muda. Belajar dari Yosia ini, saat ini banyak di Papua ini banyak jadi pemimpin, tetapi secara pribadi saya mengamati banyak jadi pemimpin, tapi dari pemimpin itu masukkan dalam pekerjaan-pekerjaan itu memilih atau pilih kasih dari suku. Itu pemimpin yang sedang lakukan saat ini. Tidak melihat dari golongan, tidak melihat dari orang kerjanya. Dan bagaimana dengan kami yang ada ini menjadi pegangan untuk masa depan jika Tuhan kehendaki untuk jadi pemimpin, hal itu tidak kita terapkan seperti yang pemimpin yang sekarang mereka lakukan. Terima kasih.
Oke, saya langsung jawab dulu ya, yang terakhir. Ya, banyak pemimpin hanya melihat sukunya saja. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita nanti kalau menjadi pemimpin tidak seperti yang mereka lakukan, begitu ya? Begini, ketika kita dipercayakan jadi pemimpin, tadi saya sudah sampaikan di materi, maka doa yang harus dinaikkan sama Tuhan itu, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau pemimpin hanya melihat sukunya saja, itu artinya dia tidak bertanya sama Tuhan begitu. Dia seolah-olah hanya menjadi pemimpin suku. Ya. Karena apa? Seringkali orang selalu berpikir bahwa dia menjadi pemimpin karena dari sukunya. Dia dipilih, dia didukung, dia disupport begitu. Tapi sebagai anak Tuhan saya mau katakan begini, suka tidak suka, pemimpin itu Tuhan yang mengangkat. Suka tidak suka. Saya tidak pernah memilih pemimpin A, tapi dia tahu-tahu dia jadi pemimpin. Suka tidak suka, bahwa itu adalah seizin Tuhan. Ya. Tapi dia hidupnya bagaimana Pak Pendeta? Mari kita berdoa untuk Tuhan. Kalau dia melakukan hal yang salah, di atas pemimpin ada pemimpin lagi. Betul? Ya. Di atas pemimpin ada pemimpin. Doa kita, tugas kita apa? Mendoakan. Tapi ketika kita jadi pemimpin, bertanyalah, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Karena ketika kita jadi pemimpin, itu walaupun orang katakan saya tidak pilih dia, tapi kalau kita jadi pemimpin karena Tuhan yang memilih. Amin. Jadi ketika Tuhan memilih, maka Tuhan tahu yang terbaik dalam tugas tanggung jawab kita. Jadi saya berpikir begitu. Jadi lebih baik ketika kita jadi pemimpin, biar kita tidak melakukan hal yang salah, bertanyalah kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Kan banyak orang bilang, oh kampanye bilang, kalau nanti saya jadi pemimpin saya akan mau begini. Apakah itu tidak baik? Itu baik. Saya yakin semua sudah direncanakan dengan baik. Tapi saya mau katakan, Tuhan tahu yang terbaik. Kalau kita mendapatkan menjadi pemimpin yang terbaik, maka kita harus ikut rancangannya Tuhan. Itu saja, ya. Jadi bagaimana supaya tidak seperti pemimpin yang salah? Ya, kita tanya Tuhan. Percayalah Tuhan akan kasih hikmat dengan caranya. Ya, ketika kita jadi pemimpin. Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik, saya mau kasih tahu. Untuk kita mau jadi orang yang betul-betul hidup dalam takut akan Tuhan, itu tidak sama seperti PNS. Kenapa saya bilang tidak sama seperti PNS? PNS itu kalau mau dapat fasilitas, itu nanti golongan tertentu saja baru dapat. Iya kan tidak? Oh dapat apa? Motor dinas. Oh dapat mobil dinas. Tidak semua PNS dapat kan? Atau semua dapat mobil dinas? Tidak. Golongan-golongan tertentu. Tapi ketika kita dipakai Tuhan, Tuhan tidak lihat golongan, Tuhan akan lihat bagaimana kebutuhan kita. Jadi kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan akan perlengkapi kita sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ketika adik nanti jadi pemimpin yang Tuhan angkat, percayalah hikmat yang dari Tuhan yang seperti Raja Salomo dapatkan, akan adik dapatkan juga dengan cara Tuhan. Untuk apa? Adik menjadi kehidupan pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan akan melengkapi. Kalau pemimpin kan biasanya di sini dapat mobil dinas, ya tunggu kok jadi kepala dinas baru ada mobil dinas. Tapi di dalam kehidupan kita menjadi anak Tuhan, Tuhan akan pakai kita, Tuhan akan fasilitasi kita sesuai dengan kebutuhan. Mungkin begitu adik. Baik. Berikutnya lagi pertanyaan yang berikutnya tadi. Pertanyaan yang kedua, apakah ada yang mempengaruhi Yosia sehingga menjadi pemimpin yang takut Tuhan? Begitukah pertanyaannya tadi? Nah, baca di 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan 2. Di sana nama yang sangat berpengaruh adalah nama ibunya. Jadi Raja Yosia itu dekat dengan ibunya. Tapi Raja Yosia tidak dekat dengan bapaknya yang jahat tadi. Jadi ibunya punya pengaruh, sama seperti Timotius.
Timotius itu menjadi hamba Tuhan karena pengaruh ibunya dan neneknya. Gitu. Nah, Yosia juga sama. Karena itu nama mamanya yang disebutkan di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tapi gambaran, oh berarti itu harus ibu kita kah, harus mama kita kah? Tidak. Percaya atau tidak percaya, saya jadi hamba Tuhan itu juga ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mempengaruhi saya untuk hidup takut akan Tuhan. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja, tidak secara otomatis. Ya, tidak secara otomatis. Tapi Tuhan bisa memakai dengan berbagai cara. Begitu. Bisa anak kecil yang membuat kita ingat Tuhan. Siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Kebetulan Raja Yosia memang ibunya yang punya pengaruh untuk dia menjadi raja yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi mungkin itu ya jawaban. Yang terakhir, apakah ada rencana Tuhan untuk kita jadi pemimpin? Begitu kan? Nah, kira-kira bagaimana? Ada ayat firman Allah yang mengatakan, Tuhan menghendaki kita menjadi apa? Kepala atau ekor? Kepala. Dan bukan ekor. Itu artinya apa? Tuhan menghendaki kita semua menjadi pemimpin. Lalu akan ada pertanyaan, terus siapa yang dipimpin? Pemimpin apa dulu? Saya mau katakan begini, kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi kepala. Kita semua dipanggil Tuhan untuk jadi pemimpin, minimal memimpin diri sendiri untuk hidup takut akan Tuhan. Yang cowok-cowok sekali waktu akan memimpin keluarganya, istri, anak-anaknya. Iya toh? Yang cewek-cewek nanti sekali waktu memimpin anaknya, mengarahkan anaknya untuk terus takut akan Tuhan. Ya. Tapi kalau mau bicara keluarga, mengutip keluarga, ya, bapak mama itu punya peranan untuk pertumbuhan anak takut akan Tuhan. Karena anak yang kehilangan figur bapak secara psikologis itu akan berpengaruh yang tidak baik. Tapi sebagai anak Tuhan, kita punya satu figur yang tidak pernah meninggalkan kita. Figur Bapa di sorga. Sehingga kita tidak pernah kehilangan figur Bapa. Walaupun Bapa di dunia tidak menjadi teladan, ada Bapa di surga yang menjadi teladan bagi saya dan kita semua. Amin. Ya. Jadi kita tidak akan pernah kehilangan figur Bapa. Ya. Oke, bisa terjawab? Sudah? Sudah Pak Sek? Silakan. Terima kasih, waktu langsung ke Pak Sekretaris. Terima kasih, Tuhan berkati. Wah, tepuk tangan buat pemateri. Terima kasih banyak. Wah, karena semangat sekali. Jadi sebenarnya jam-jam begini kan jam berat toh. Berat bukan makan, badan bukan. Beratnya apa, mata itu dia sudah mulai sayup-sayup, udah 10 watt turun jadi 5 watt begitu. Tapi puji Tuhan karena kakak itu memang sebenarnya jam terakhir itu pakai Leon, tetapi kita tukar dia. Jadi pas kakak. Jadi pas. Jadi materi memang kita atur begitu. Nanti di atas dulu baru di bawah, tapi tadi pemateri sudah mereka ganti. Bapak yang di atas ke bawah, akhirnya puji Tuhan sudah terselesai dengan baik. 1 jam 23 menit telah selesai. Terima kasih. Wah. Mari tepuk tangan buat kedua hamba Tuhan dan silakan kembali ke tempat. Baik, 2 kata yang saya mau pakai. Silakan. Ada kata pertama adalah difusi. Difusi itu artinya pencampuran budaya. Dan juga inovasi budaya. Saya berharap adik-adik yang masih ada muda-muda jangan ini ya jadi orang lain ya. Setuju? Jadilah diri sendiri begitu. Orang Kristen jadi warna orang Kristen, tidak boleh jadi yang lain-lain. Jangan seperti saya dulu. Saya dulu jadi mualaf, jadi Islam, jadi guru Islam dulu di Jawa Tengah sana. Jadi saya masih kata-kata Islam, saya masih ingat-ingat itu. Insya Allah, alhamdulillah ya Allah ini. Saya masih lidah masih ada itu. Hanya ingin coba-coba, ternyata bahaya. Jadi saya berharap adik-adik tidak boleh ke sana. Ya, amin.
jadilah diri sendiri. Jadi terima kasih. Tadi ada pernyataan Pak Kosai bahwa bagaimana budaya kita mulai itu ya. Bagaimana budaya begini-begini ya. Satu kata yang saya pakai itu ada bahasa ilmiahnya itu ada enkulturasi dan inkulturasi. Budaya kita banyak kan terkikis. Yang bagus itu mulai hilang toh. Saya mau tanya dulu. Coba tes yang Sukulani di sini ada? Yang Sukulani. Oke, sekarang hitung, angkat tangan dan mulai hitung pakai bahasa daerah 1 sampai 5. 1 2 3. Ambil bere kenakan handap. Ya. Bereo. Kakak lanjut. Ini kayak apa? Ini apa? Oke. Ambil gigi. Oke, 6. Pakai kuna jangan tambah.